Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hafin, NIM 191910501017 dari program studi perencanaan wilayah dan kota kelas A Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang daya dukung lingkungan serta daya tampung lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya dukung lingkungan serta daya tampung lingkungan serta Sustainable Development Goals. Nah, untuk pertama kali yang akan dibahas di sini yaitu pendahuluan. Jadi, kota akan selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, menampung berbagai macam kegiatan, sesuai kebutuhan diperlukan adanya konversi lahan dari area terbuka menjadi terbangun. Untuk diperlukannya konversi dari lahan area terbuka menjadi terbangun, diperlukannya beberapa faktor yang harus diperhatikan. Seperti halnya memperhatikan tentang faktor lingkungan, karena lingkungan merupakan hal yang paling penting pada keterkaitan dengan konversi lahan. Selanjutnya, subtopik yang akan dibahas yang pertama yaitu lingkungan hidup, yang kedua daya dukung lingkungan hidup, yang ketiga daya tampung lingkungan hidup, yang keempat Sustainable Development Goals, yang keempat studi kasus, dan yang kelima yaitu lesson learned. Nah, untuk poin yang pertama yaitu lingkungan hidup. Sebenarnya apa sih lingkungan hidup itu? Jadi, lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengertian dari lingkungan hidup sendiri merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Nah, kemudian terdapat unsur-unsur dari lingkungan hidup sendiri. Yang pertama yaitu unsur lingkungan biotik atau hayati. Unsur lingkungan biotik atau hayati ini merupakan unsur lingkungan hidup berupa benda hidup. Ya, misalnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu unsur lingkungan abiotik. Unsur lingkungan abiotik merupakan unsur lingkungan tentang benda mati. Misalnya yaitu tanah, air, udara. Dan yang ketiga yaitu unsur sosial budaya. Misalnya yaitu lingkungan sosial dan budaya setempat. Kemudian terdapat cara pelestarian alam. Banyak sekali cara pelestarian alam di sini. Misalnya saya mengambil cara yang pertama yaitu daur ulang sampah. Jadi dengan daur ulang sampah kita bisa meminimalisir sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran tanah dan udara. Dan yang kedua yaitu gunakan transportasi umum. Jadi dengan menggunakan transportasi umum kita banyak sekali manfaatnya. Misalnya bisa menghemat bahan bakar minyak, bisa menghemat biaya, dan tentunya bisa mengurangi polusi udara. Untuk yang ketiga yaitu hemat bahan bakar minyak. Dan yang keempat membentuk kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi sendiri misalnya seperti mendirikan cagar budaya, mendirikan kawasan hutan lindung seperti itu. Jadi lingkungan hidup benar-benar dijaga sehingga alam tidak akan rusak. Kemudian yang kelima yaitu reboisasi. Dengan adanya reboisasi maka dapat membantu lingkungan menjadi
lebih baik dengan bisa bertambahnya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang keenam yaitu kurangi pemakaian sampah plastik. Jadi untuk mengurangi pemakaian sampah plastik itu sangatlah penting karena plastik merupakan suatu bahan yang sangat sulit sekali diurai. Jadi salah satunya yaitu kita harus mengurangi pemakaian sampah plastik. Kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang bisa terurai secara cepat. Untuk yang ketujuh yaitu gunakan air secukupnya. Dengan menggunakan air secukupnya, maka kita juga bisa membantu melestarikan alam. Meskipun air merupakan sumber daya yang bisa diperbarui, namun kita harus menggunakan sumber daya alam ini dengan secukupnya. Untuk yang nomor 8 yaitu gunakan listrik seperlunya. Dengan menggunakan listrik seperlunya yaitu juga membantu untuk melestarikan alam. Dan misalnya kita ketika mencharger HP, jika sudah selesai tidak dipakai, seharusnya charger itu harus dilepas karena hal tersebut bisa mengurangi dari dampak pemanasan global. Salah satunya yaitu dengan menggunakan listrik seperlunya. Next, kemudian daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup memiliki pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya dukung lingkungan hidup juga bisa diartikan yang pertama sebagai jumlah organisme atau spesies khusus secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu lingkungan. Untuk pengertian yang kedua bisa diartikan sebagai jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut. Untuk pengertian yang ketiga yaitu jumlah makhluk hidup yang dapat bertahan pada suatu lingkungan dalam periode jangka panjang tanpa membahayakan lingkungan tersebut. Jadi di sini terdapat pengertian daya dukung lingkungan yang diartikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Sumarwoto tahun 2001. Pengertian daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Kemudian, Kanap pada tahun 1999 mengemukakan, ia berpendapat bahwa daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama kapasitas penyedia atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah assimilative capacity. Nah, dari beberapa pengertian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya daya dukung lingkungan atau carrying capacity yaitu kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Kemudian terdapat konsep-konsep daya dukung. Ada 4. Yang pertama yaitu daya dukung fisik atau fisikal. Yang kedua yaitu dukung lingkungan atau ekologikal. Yang ketiga yaitu daya dukung sosial atau sosial. Dan yang keempat yaitu daya dukung ekonomi. Nah, keempat konsep daya dukung tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Antara fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi saling berkaitan. Nah, kemudian yaitu cara melestarikan daya dukung lingkungan.
banyak sekali ya tentunya cara melestarikan daya dukung lingkungan. Di sini saya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu mencegah kerusakan lingkungan. Banyak sekali cara untuk mencegah kerusakan lingkungan. Untuk yang kedua yaitu pemakaian sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Yang keempat, mengendalikan sumber daya alam. Dan yang kelima yaitu mengelola sumber daya alam dengan baik. Selanjutnya yaitu daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Cara pelestarian daya tampung lingkungan hidup terdapat di Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dengan inti dari pasal tersebut yaitu tentang rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang di dalamnya. Kemudian yang topik pembahasan selanjutnya yaitu Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Nah, apa sih sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu? Jadi pengertiannya yaitu suatu reaksi aksi global guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan masalah lingkungan. Sustainable Development Goals merupakan sasaran pembangunan berkelanjutan yang merupakan kunci kerangka dari pembangunan. Tujuan dari Sustainable Development Goals terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Jadi tujuannya dari pembangunan berkelanjutan ini tanpa kemiskinan. Bagaimana caranya untuk meminimalisir sedemikian rupa agar tidak adanya terjadi kemiskinan. Yang kedua yaitu tanpa kelaparan. Yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat pendidikan berkualitas. Jadi dengan adanya pendidikan berkualitas tentunya bisa membangun sumber daya manusia yang lebih berkompeten. Nah, yang kelima yaitu kesetaraan gender. Jadi tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi layak sangat diperlukan dalam kehidupan karena air bersih merupakan komponen utama yang sangat penting yang digunakan untuk sehari-hari. Kemudian nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur. Yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Yang ke-11 kota dan permukiman yang berkelanjutan. Ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13 penanganan perubahan iklim. Nah, yang ke-14 yaitu ekosistem lautan. Yang ke-15 yaitu ekosistem daratan. Ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi, 7 tujuan ini dari pembangunan berkelanjutan diupayakan untuk menjadikan bangsa menjadi negara yang maju, yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mumpuni untuk dalam pembangunan dalam negeri ini. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu proses pembangunan hunian baru sebagai bagian dari kota mandiri yang sedang berkembang sebagai penyangga DKI Jakarta. Kesimpulan bahwa aspek hidrologi
belum terpikirkan pada pembangunan suatu hunian baru, khususnya kebutuhan air bersih dan penyelesaian air larian, apalagi untuk menuju ke arah implementasi Sustainable Development Goals. Untuk itu, perlu segera implementasi kebijakan terkait dengan pengaruh air larian dan kebutuhan air bersih. Nah, jadi tentang studi kasus yang saya bahas yaitu tentang Kota Serpong. Kota Serpong termasuk Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan DKI Jakarta, menjadi pendukung dan penyeimbang pada sektor perdagangan dan jasa. Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3,4 juta jiwa. Kota Tangerang berpenduduk 1,8 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 5,16%. Kota Serpong diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk menunjang terciptanya sistem perdagangan yang efektif dan efisien. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten. Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten di samping menimbulkan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa dihindari lagi, terutama pada aspek lingkungan. Dampak tersebut berupa meningkatnya tekanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan tidak cukup kita pandang dari nilai-nilai ekonomi, tetapi ada nilai-nilai lingkungan dan nilai-nilai sosial di mana satu dan yang lainnya harus berjalan bersamaan. Nah, jadi di Kota Serpong, ketersediaan air sebagai indikator keberlanjutan ekologis. Pada dasarnya, sumber-sumber air itu meliputi ada 3, yaitu air hujan, yang biasanya sebelum jatuh ke permukaan bumi akan mengalami pencemaran, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai air minum. Yang kedua yaitu air permukaan, yakni terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Dan yang terakhir yaitu air permukaan, yakni air sungai, danau, situ, bendungan, rawa yang tidak langsung diminum karena mungkin sudah tercemar. Jadi, air sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan, seperti beberapa aspek seperti pengaruh penggunaan lahan terhadap resapan, konservasi air resapan, seperti itu harus diperhitungkan. Seperti di Kota Serpong yaitu perkembangan teknologi area resapan, penataan kaveling perumahan, pelaksanaan peraturan membangun penggunaan lahan sesuai peruntukan GSB garis sepandan-benan KLB, koefisien lahan bangunan, pembuatan sumur pada tiap bangunan atau waduk, sehingga untuk pengendali dari banjir. Jadi, untuk membangun suatu permukiman itu tidak hanya tentang membangun saja, melainkan juga mempertimbangkan dari aspek-aspek tersebut. Kemudian melakukan imbuhan buatan atau imbas untuk memperbesar resapan air ke dalam tanah dengan cara membendung dan memperlancar aliran dan injeksi untuk memperbesar simpanan air tanah dan aquifer tertekan dengan cara memumpahkan air bersih ke tanah. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu aspek hidrologi yang meliputi kebutuhan air bersih, air konsumsi, dan air hujan pada proses pembangunan kawasan untuk dapat menuju keberlanjutan ekologis atau kawasan pembangunan berkelanjutan dapat dikelola dengan berbagai macam cara. Penampungan air bersih, proses pembangunan kawasan
Pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek hidrologi, dapat tercapai mempunyai tujuan agar masyarakat sebagai penghuni dapat nyaman tinggal. Masukan bagi pengembang, pemerintah, dan ilmu pengetahuan perlu mempertimbangkan aspek hidrologi akibat dari konversi lahan pada proses pembangunan suatu kawasan. Nah, yang terakhir yaitu lesson learned. Terdapat banyak sekali hal-hal yang didapat ketika kita bisa mempelajari tentang daya tampung lingkungan dan daya dukung lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Di sini yang pertama kita dapat mampu menguasai dasar-dasar sumber daya dan geologi lingkungan. Yang kedua, tentunya kita mampu menguasai dasar pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu mampu menguasai upaya pengendalian permasalahan ruang yang dapat menimbulkan kerugian lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mampu menyimpulkan konsep perencanaan wilayah dan kota yang berwawasan lingkungan. Jadi presentasi materi daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan serta pembangunan berkelanjutan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.